Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali bersama saya. Nah, di video kali ini aku persiapan mau masak rendang daging sapi ya, dengan menggunakan bumbu yang sangat simpel, yaitu menggunakan bumbu instan. Dan di sini sudah aku sediakan bahannya ya. Ada 1 kilo daging sapi yang sudah dipotong, dicuci bersih, dan nanti mau tak tambahin tahu goreng ya teman-teman. Dan di sini ada bumbu instannya rendang ya, Indofood. Rasanya itu enak banget ini. Dan 1 bungkus kara ya, santan kara gitu ya. Dan di sini ada bumbunya, ini yang cabai yang sudah dihaluskan ya, cabai, bawang merah, bawang putih, ada daun jeruk, ada lengkuas, dan ada daun serai teman-teman, biar baunya lebih harum lagi dan rasanya lebih enak gitu. Dan next selanjutnya kita persiapkan yaitu penggorengan, diisi minyak goreng secukupnya. Lalu bumbunya kita gongso ya, alias disangrai dulu biar baunya itu lebih harum lagi teman-teman. Digoreng-goreng-goreng sampai mengeluarkan bau yang sangat harum. Dan tidak lupa kita tambahkan daun serai ya, daun jeruk beberapa lembar saja, dan lengkuas beberapa iris gitu ya. Dijadikan satu sama bumbunya, lalu disangrai bebarengan ya, sampai mengeluarkan bau yang harum. Nah, setelah itu bumbu rendang instannya kita buka ya. Ini aku menggunakan 2 sunset gitu ya, bumbu rendang instannya. Kita buka dulu, lalu kita jadikan satu bersama bumbu yang sudah dipanci penggorengan itu. Jadi disangrai jadi satu gitu. Sebenarnya bumbu instannya ini sudah mateng ya. Jadi alangkah baiknya biar baunya lebih harum lagi itu dijadikan satu sama bumbu tambahan yang aku bikin sendiri teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya masakan Padang itu berasal dari provinsi Sumatera Barat ya, alias Minangkabau, alias orang Padang itu terkenal banget. Di kota-kota itu banyak orang yang dagang rumah makan Padang gitu ya, yang menyediakan masakan rendang. Aku dulu itu mengenalin masakan rendang itu pas waktu kerja di Jakarta ya teman-teman. Enak banget. Jadi sekarang aku itu masaknya cukup simple. Bumbunya kita beli di toko-toko itu ada ya, yang bumbu instan itu, jadi super saji ngono ya, cepet saji, nggak usah repot-repot. Dan masakan rendang daging itu biasanya orang-orang Indonesia itu menjelang hari raya Idul Fitri yang seminggu yang lalu itu. Nah pas pertama lebaran itu pada banyak yang masak rendang daging sapi, atau pula di acara hajatan besar gitu ya, banyak yang masak-masak daging rendang sapi teman-teman. Cocok banget buat lauk pauk. Dan nanti ya di bulan berikutnya itu kan ada lebaran haji lah, itu kan pasti ada daging kurban, entah daging sapi atau daging kambing mungkin juga bisa ya dimasak rendang, pasti enak banget teman-teman. Kan kalau hari raya lebaran haji itu kan banyak yang korban kambing, sapi gitu. Nah, dimasak rendang ini cocok banget. Dan masakan rendang itu di artikel sini adalah sebagai masakan tradisi ya. Rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertama ya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke
wancanegara ya, atau berbudaya Melayu lain, mulai dari Mandaling, Riau, Jambi hingga ke negeri seberang di negeri Sembilan yaitu di Malaysia, terkenal banget ngono. Nah, oke, next selanjutnya setelah bumbunya ditumis harum baru kita masukkan daging sapi yang sudah dicuci bersih, dipotong-potong. Nah, itu dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah disangrai tadi. Lalu kita arup-arupin sampai tercampur menjadi satu dengan bumbu, diungkep teman-teman sampai lunak ya. Mungkin kurang lebih sampai 3 jam 4 jam itu dagingnya baru lunak banget, biar rasanya itu kalau makan nggak alot gitu, dagingnya sudah empuk maksimal. Dan ini aku masaknya itu secara simple banget, nggak perlu repot dan gimana gitu. Sebenarnya juga ada itu secara sistem memasaknya itu 30 30 30. Nah, 30 30 itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya itu setelah dicampur jadi satu seperti ini ya sama bumbunya, lalu diungkep selama 30 menit. Setelah 30 menit itu apinya dimatikan, didiamkan selama 30 menit ya. Lalu dinyalakan lagi 30 menit lagi apinya itu, biar sampai bumbunya mengering gitu ya, baru terasa enak gitu. Katanya sih seperti itu, tapi aku masaknya secara simpel saja. Dan ini udah aku masak selama 30 menit itu sudah mengeluarkan minyak ya. Tuh banyak banget. Karena daging sapinya itu aku belinya campuran lah ya. Campuran ada lemak daging sapinya gitu teman-teman, jadi mengeluarkan minyak kalau dimasak itu. Dan next selanjutnya aku menggunakan santan kara ya. Alangkah baiknya itu menggunakan santan yang masih segar, itu rasanya juga lebih gurih, lebih enak lagi. Berhubung di Taiwan itu nggak ada santan segar, jadinya aku belinya kara sansetan seperti ini teman-teman, beli kara kotak ya, dengan harga 28 NT dolar Taiwan. Nah, ini aku udah mulai campurkan ke daging ya, kita ungkep beberapa jam kemudian sampai mengental ngono ya. Tapi aku sebenarnya nggak suka yang terlalu kental-kental banget, pengennya yang ada sedikit ada kuahnya gitu teman-teman. Kan biasanya kan kalau rendang yang sebenarnya asli orang Padang itu sangat kental banget karena dia itu menggunakan santan segar, jadi mengeluarkan blondo. Kalau orang di Jawa itu namanya blondo, ampasnya minyak itu loh namanya blondo gitu ya. Kental banget sampai enak pokoknya. Terus makannya itu kalau di warung Padang itu ada daun singkong ya teman-teman. Oke, next selanjutnya ini aku nanti mau tak tambahkan tahu ya teman-teman, biar masakan rendangnya itu jadi banyak. Dan ini aku tutup sementara biar dagingnya agak lunak ya selama 30 menit. Dan setelah 30 menit akhirnya seperti ini teman-teman. Air santannya sudah mulai mengental ya ini. Ya jangan kental-kental banget lah, yang penting ya pokoknya enak lah yang ngono. Dan ini aku tambahkan tahu goreng biar daging rendang jadi banyak ngono. Bukannya rendang daging, ini rendang tahu campur daging. Wis pokoknya rasane rendang ngono lah ya teman-teman. Dan kita campurkan jadi satu. Ini tahunya gede-gede dan kita boleh juga dipotongin teman-teman biar enggak terlalu gede banget. Jadi satu potongan bisa digunting lagi jadi 2 potong gitu. Jadi ya tambah banyak. Dan ini sebenarnya tahunya itu sudah digoreng, sudah mateng ya teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu lama kita merebus
bareng dagingnya. Kalau dagingnya sih sudah lunak, sudah oke gitu ya, sudah mateng gitu. Kita jadi apa ya? Maksudnya direbus lagi sebentar gitu biar tahunya terasa bumbu rendangnya. Tidak lupa diincip-incip ya temen, biar tahu rasanya seperti apa, kurang apa, begono. Oke teman-teman, karena masakannya sudah selesai dan kami akhirin sampai di sini video aku. Jangan lupa dukungannya like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masak rendang aku sudah selesai, hasilnya seperti ini teman-teman. Siap saji, siap santap ngono. Pokoknya mantep, lezat, and mantul, maknyus.